Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 991 tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yun tersedot ke dalam pusaran oleh lautan hitam. Setelah itu, tulang-tulangnya hancur, kulitnya mengering, dan organ-organ tubuhnya terbakar sampai gosong. Jika bukan karena jantungnya yang berdetak, dia tidak akan ada bedanya dengan mayat. Bahkan pikiran Lin Yun sempat mati untuk sesaat. Saat jantung naga biru itu berdenyut, sebuah sajak dao misterius bergema di samudera hitam. Benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya berdesir saat detak jantung Lin Yun dengan sempurna selaras dengan sajak dao yang misterius. Dia bahkan bisa merasakan bahwa ketika detak jantungnya menyamai detak jantung naga biru, darah hitam yang ganas di tubuhnya dengan cepat dimurnikan saat darah itu meninggalkan esensinya. Untaian emas darah naga mengalir ke seluruh tubuhnya saat dia sedang ditempa. Di bawah makanan darah naga emas, tubuh Lin Yun yang layu membengkak saat tulang-tulangnya yang hancur dan organ dalamnya dibentuk kembali. Seolah-olah dia telah bangkit dari abu dan memiliki kesempatan hidup yang baru karena darah naga itu. Seiring berjalannya waktu, cahaya yang dipancarkan dari Lin Yun semakin kuat di dasar samudera hitam. Perlahan-lahan, lebih banyak cahaya bersinar keluar dari pori-porinya dan menerangi seluruh dasar samudera. Sepanjang prosesnya, kecepatan fisiknya pulih lebih cepat lagi. 10 hari kemudian, fisik Lin Yun telah pulih sepenuhnya. Saat jarinya yang terkulai bergerak-gerak, dia perlahan membuka matanya. Saat dia mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar yang membawa kekuatan tubuhnya ke tingkat yang baru. Dia bahkan memiliki tanda-tanda fisik pertempuran naga birunya mencapai alam yang lebih tinggi. Hidup dan mati. Lin Yun bergumam sebelum akhirnya dia mengerti apa arti kata-kata itu. Jadi ternyata ini adalah ujian yang sebenarnya. Dia harus melalui hidup dan mati untuk bisa lulus ujian. Ternyata roh naga telah memberinya petunjuk. Tetapi bahkan jika dia tahu apa yang harus dilakukan sebelumnya, itu akan membutuhkan keberanian yang besar. Misalnya, jika Lin Yun tidak menjaga ketenangannya di saat-saat terakhir, dia tidak akan selaras dengan detak jantung naga biru. Faktanya, dia akan mati sekarang. Mungkin hanya keberuntungan saja dia tidak jatuh ke dasar lautan. Itu. Tiba-tiba, Lin Yun mengunci alisnya karena dia melihat banyak pemandangan yang mengejutkan di dasar lautan. Ada banyak sekali mayat yang mengambang. Mayat-mayat itu terpampang dengan rasa takut atau bahagia di saat-saat terakhir mereka hidup. Jelas, mereka adalah orang-orang yang gagal dalam ujian di masa lalu. Itu adalah pemandangan menakutkan yang membuat kulit kepala Lin Yun tergelitik. Setelah memulihkan fisiknya, Lin Yun mengedarkan samudera auranya dengan segel kuno di telapak tangannya, segel pemecah matahari ilahi. Dengan mengepalkan tangan, Lin Yun melayangkan pukulan saat matahari yang agung meledak dari dasar lautan. Bersamaan dengan ledakan besar, gelombang kejut dari segel pemecah matahari ilahi mendorongnya ke permukaan lautan saat dia melesat ke langit. Langit menjadi gelap dengan satu-satunya sumber cahaya yang berasal dari petir. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Lin Yun menghela nafas panjang karena permukaan lautan terasa lebih bersahabat daripada dasar lautan. Saatnya aku pergi. Lin Yun melihat ke depan di ujung lautan dengan api yang melompat-lompat seperti matahari yang cerah. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu ujian lagi. Setelah melalui hidup dan mati, Lin Yun dengan santai berjalan di permukaan lautan. Bahkan aura naga yang samar di atmosfer telah melemah. Langkahnya jauh lebih cepat karena hatinya dipenuhi dengan harapan untuk hati naga biru. Setelah 7 hari perjalanan, dia menghadapi gelombang besar lain yang diciptakan oleh petir hitam. Ketika gelombang besar itu naik, sesosok tubuh keemasan melesat melalui gelombang yang mendominasi seperti burung gagak emas. Sama seperti sebelumnya, petir menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, Lin Yun hampir tidak merasakan sakit kali ini. Sebaliknya, petir itu melunakkan fisiknya. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk menempa fisik saya. Bahkan jika tidak ada teknik pemurnian tubuh nanti, setidaknya aku bisa meningkatkan fisikku ke ketinggian yang luar biasa. Lin Yun bergumam sambil melihat kobaran api di depan. Itu tidak seperti apa yang dia bayangkan pada awalnya. Kobaran api itu bukan milik matahari, tapi milik istana. Dia sekarang bisa melihat layar cahaya megah yang membelah lautan menjadi dua. Ketemu kamu. Mata Lin Yun berkobar saat dia akhirnya bisa melihat pusaka itu.
Mendorong 9 transformasi gagak emas hingga batasnya, Lin Yun menerjang ke arah layar cahaya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Luo Chen tiba di gundukan pedang yang sunyi di warisan tanduk naga biru. Ada pedang kuno yang ditancapkan di tengah panggung batu compang camping yang memancarkan aura kuno. Dengan mata yang berkedip-kedip, Luo Chen mencabut pedang itu tanpa ragu-ragu. Kilatan dingin bersinar dari pedang itu dan Luo Chen menyadari bahwa itu adalah artefak Dao kuno. Tapi sebelum dia bisa bersuka cita, pedang itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang-layang di langit. Setiap potongan terukir dengan rune kuno. Saya mengerti. Luo Chen akhirnya melihat apa yang sedang terjadi. Rune yang terukir pada fragmen-fragmen itu mewakili warisan tanduk naga biru. Itu mungkin teknik pedang yang sangat kuat dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Itu sangat langka dan kemungkinan besar merupakan teknik pedang keberuntungan raja yang lengkap. Setelah mengenal Lin Yun dan melihat niat pedang langitnya, warisan ini tidak bisa lagi memuaskan Luo Chen. Mengangkat kepalanya ke langit, Luo Chen berbicara dengan mata berapi-api, Tuan Roh Naga, saya sudah lulus ujian. Di mana kesempatan di atas keberuntungan? Ujianmu belum selesai, jawab Roh Naga dengan dingin. Ia bahkan tidak repot-repot memberitahu Luo Chen tentang peluang di atas keberuntungan. Tidak lengkap. Bagaimana mungkin? Aku hampir menyerah beberapa kali, jadi bagaimana mungkin itu tidak lengkap? Luo Chen tertegun karena ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Teknik pedangnya mungkin kuat, tapi itu tidak sepadan karena dia tidak bisa mendapatkan kesempatan di atas keberuntungan. Selain itu, mungkin ada situasi di mana pemenang mengambil semua di Istana Naga Biru. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang memperoleh kesempatan di atas keberuntungan. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa mendapatkan respon dari Roh Naga. Adegan serupa terjadi pada Qin Lin dan Jun Mengchen. Mereka lulus ujian, tapi mereka diberitahu bahwa ujian mereka belum selesai. Dalam warisan mata naga biru, Pei Sue memperoleh sebuah teknik rahasia kuno. Namun, dia juga diberitahu bahwa ujiannya tidak lengkap. Pei Sue merenung sejenak sebelum dia bertanya, apakah sudah ada yang lulus ujian sepenuhnya? Ada satu, jawab Roh Naga dengan acuh tak acuh. Ketika Pei Sue mendengarnya, wajahnya berubah saat dia bertanya-tanya apakah itu orang itu. Dalam warisan ekor naga biru, Yu Haotian berhasil menyelesaikan ujian dengan bantuan roh iblis misterius. Dia telah menggandakan kekuatannya dan berhasil mendapatkan warisannya. Itu adalah teknik gerakan mendalam yang memungkinkannya untuk berubah menjadi naga biru untuk bepergian. Dia juga bisa berubah menjadi naga biru dan menyerang dengan ekornya. Dia memperoleh teknik yang berguna untuk berlari dan bertahan. Kamu bukan orang pertama yang lulus ujian secara keseluruhan. Jadi kesempatan di atas keberuntungan tidak ada hubungannya denganmu, kata Roh Naga kepada Yu Haotian yang awalnya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Senyum di wajah Yu Haotian membeku sebelum dia dipenuhi dengan perasaan yang tenggelam. Karena kesempatan di atas keberuntungan tidak ada hubungannya dengan dia, siapa yang mendapatkannya? Bab 992 Raja Naga Biru. Wajah Yu Haotian menjadi sangat gelap ketika dia mendengar kata-kata roh naga itu. Bibirnya perlahan-lahan mulai bergerak-gerak sebelum wajahnya menjadi berubah. Seketika, sebuah nama muncul di benaknya, Lin Yun. Orang pertama yang dipikirkan Yu Haotian adalah Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun bisa dibilang orang terkuat di sini berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan di alun-alun. Saat itu, Yu Haotian ingin bersaing dengan Lin Yun. Jika Lin Yun berada dalam kondisi puncaknya, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Lin Yun, yang telah memahami maksud pedang langit. Jadi dia tidak meragukan bahwa Lin Yun lah yang memperoleh kesempatan di atas keberuntungan. Dia dipenuhi dengan keengganan saat dia mencoba menahan emosinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia awalnya dipenuhi dengan kepercayaan diri karena roh jahat. Dia mengikuti instruksi roh iblis, yang memungkinkannya untuk menggandakan kekuatannya. Kultivasinya bahkan mencapai puncak jiwa ketiga alam jiwa surgawi, jadi dia percaya diri menghadapi Lin Yun. Selain itu, dia memiliki artefak rahasia yang kuat untuk menghadapi Lin Yun. Siapa sangka semua usahanya akan sia-sia. Sialan. Aku sudah sampai sejauh ini. Mata Yu Haotian dipenuhi dengan keengganan. Dia lebih suka diberitahu bahwa dia tidak menyelesaikan tes daripada diberitahu bahwa dia berada di urutan kedua. Bagaimanapun, dia diberi harapan hanya untuk direnggut. Lagi. Dia merenggut hadiah saya lagi. Yu Haotian tersenyum mengejek. Juara perjamuan drakonik, unggulan alam Xuan Huang,
dan kesempatan di atas keberuntungan semuanya direnggut oleh Lin Yun. Jangan khawatir tentang itu. Tidak mungkin dia bisa mencernanya bahkan jika dia bisa mendapatkan kesempatan di atas keberuntungan. Selain itu, tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan di atas keberuntungan. Siapa yang tahu apakah dia akan keluar hidup-hidup? Anda mungkin juga berkultivasi untuk mencerna semua hasil panen Anda dan membawa kekuatan Anda ke tingkat yang baru. Pada saat itu, semuanya akan menjadi milikmu, kata roh iblis itu dengan nada hati-hati dan lembut. Aku sudah mengatakannya padamu sebelumnya, dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanmu karena dia telah gagal membunuhmu 3 kali. Ketika Yu Haotian mendengar itu, matanya berkedip-kedip untuk waktu yang lama sebelum dia menjadi tenang. Pertunjukan baru saja dimulai dan pemenangnya bisa siapa saja. Bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan besar di jalan surgawi, itu sia-sia jika mereka tidak bisa mencapai akhir. Selain itu, mendapatkan kesempatan di atas keberuntungan tidak berarti Lin Yun bisa mencernanya sepenuhnya. Kembali ke warisan hati naga biru, Lin Yun melewati sebuah penghalang. Saat dia hendak melangkah ke istana, sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi Lin Yun tidak panik dan mundur dengan 9 transformasi gagak emas. Saat dia mundur, petir yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit dengan kemunculan makhluk kolosal itu. Makhluk kolosal ini ditutupi dengan sisik naga hitam yang sangat kuat dan memancarkan aura naga yang menakutkan. Naga biru. Lin Yun tertegun sejenak dan mulai bertanya-tanya apakah makhluk kolosal ini adalah naga biru yang legendaris. Tapi semakin dia memikirkannya, semakin kecil kemungkinannya. Bahkan jika naga biru itu menarik kembali auranya, seharusnya tidak mungkin bagi Lin Yun untuk mendekat dengan kekuatannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menebak bahwa itu adalah sebuah perwujudan. Memikirkannya seperti ini, Lin Yun menjadi tenang karena dia tahu bahwa roh naga itu tidak akan menyakitinya. Saat ini, naga biru itu sedang menatap Lin Yun untuk melihatnya. Namun, roh naga itu menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui Lin Yun. Kulit kepala Lin Yun kesemutan karena silau. Roh naga itu agak terlalu tidak ramah, tetapi Lin Yun ingat bahwa roh naga itu juga tidak banyak bicara di pintu gerbang. Junwoo, dia bersih. Jangan menakut-nakuti teman kecil kita di sini. Sebuah senyuman terdengar. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat sosok pria parubaya berkulit hitam yang memberikan perasaan bersahabat dibandingkan dengan roh naga. Dia aneh. Dia sepertinya memiliki rahasia yang bahkan aku tidak bisa melihatnya, kata roh naga itu sambil terus memelototi Lin Yun. Pria parubaya itu tersenyum, aku tahu. Turunlah sekarang. Rahasianya tidak seperti yang lain, tapi dia tidak akan mengancam warisan. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah pria parubaya itu berbicara, roh naga itu perlahan-lahan menghilang. Melihat pria parubaya yang muncul entah dari mana, Lin Yun mengerutkan kening, siapa kamu? Aku. Namaku Jiangling, tapi kebanyakan orang memanggilku Raja Naga Biru. Roh naga itu bernama Junwoo, dan aku dianggap setengah dari pemiliknya. Dia tidak memiliki permusuhan kecuali sedikit acuh tak acuh, kata pria parubaya itu setelah merenung sejenak. Raja Naga Biru, Jiangling, pemilik roh naga. Wajah Lin Yun menjadi muram saat dia menatap pria parubaya itu. Bertahun-tahun telah berlalu dan seseorang akhirnya berhasil menyelesaikan ujian sepenuhnya. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah mati sejauh ini. Tapi kau adalah orang pertama yang pernah bertemu denganku, senyum Jiangling sambil menatap Lin Yun. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia langsung mengerti bahwa orang ini berbicara tentang mayat-mayat di dasar lautan. Tapi hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduknya merinding karena ini berarti semua orang yang menerima ujian itu praktis sudah mati. Salam, senior. Izinkan saya meminta maaf atas kekasaran saya sebelumnya, kata Lin Yun. Jangan khawatir tentang itu. Aku hanya sepotong jiwa yang tersisa. Aku yakin kau di sini untuk mendapatkan warisan, jadi aku akan langsung saja, kata Jiangling. Ketika Lin Yun mendengar itu, matanya bersinar dengan antisipasi. Jika itu adalah orang lain, ujian akan berakhir dengan roh naga yang memberimu teknik pemurnian tubuh keberuntungan raja. Jiangling berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, tapi kau berbeda. Kamu adalah orang pertama yang menyelesaikan ujian dan sepertinya kamu memiliki karma dengan istana naga biru ini. Jadi saya akan memberikan 2 pilihan. Pilihan nomor 1, kamu bisa pergi dengan teknik pemurnian tubuh keberuntungan raja. Bagaimana dengan pilihan kedua? Lin Yun bertanya. Pilihan kedua adalah kesempatan di atas keberuntungan. Tapi jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus melewati ujian.
Jika kau gagal dalam ujian, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Pastikan kamu berpikir dengan hati-hati, senyum Jiangling dengan mata menyipit. Tidak perlu berpikir. Aku pilih yang kedua, jawab Lin Yun. Jadi, tentang apa ujiannya? Kau harus mengambil telapak tangan dariku. Namun, aku akan menekan kultivasiku ke tingkat yang sama denganmu, jawab Jiangling. Ketika Lin Yun mendengar itu, hatinya tenggelam dan mulai bertanya-tanya apakah itu lelucon. Bahkan jika Jiangling hanya sepotong jiwa asli dan menekan kultivasinya, dia masih kuat. Bagaimanapun, bahkan jika Lin Yun menekan kultivasinya di alam Istana Ungu dan kembali ke alam Xuan Huang, dia yakin tidak ada yang bisa mengambil telapak tangan darinya. Kamu akan menggunakan teknik bela diri untuk menyerang. Lin Yun menyelidiki. Tentu saja, senyum Jiangling. Lin Yun menarik napas dalam-dalam sambil mengunci kedua alisnya. Ini akan sangat sulit baginya. Jika kau tidak bisa mengambil telapak tangan itu, kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Tidak akan mudah untuk mendapatkan kesempatan itu, kata Jiangling dengan ekspresi serius. Kemudian lagi, jika Anda memiliki penyesalan, Anda bisa tersesat dengan teknik pemurnian tubuh keberuntungan raja. Lin Yun menyadari dari mana roh naga itu mendapatkan sifat jahatnya. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan ceria Jiangling. Seketika, dia tahu bahwa dia diremehkan. Dengan bangga, Lin Yun berkata, "Senior, tidak perlu memprovokasi saya. Sebagai seorang pendekar pedang, tidak ada alasan bagiku untuk mundur. Aku akan menerima telapak tanganmu secara langsung. Aku juga ingin merasakan seberapa kuat dirimu dan apakah kau pantas mendapatkan reputasimu." Bab 993 melanggar etika untuk tidak membalas. Ketika Jiangling mendengar kata-kata Lin Yun dan melihat semangat juangnya, dia tiba-tiba teringat saat dia masih muda. Saat itu, dia adalah seorang jenius yang sombong seperti Lin Yun yang berani berbicara kembali pada senior. Selama waktu itu, Jiangling memiliki banyak teman yang berdiri di sisinya. Itu adalah masa yang menyedihkan, tapi juga membuat darahnya mendidih. Namun ketika kesengsaraan tiba, para jenius muncul satu persatu untuk menghadapi bahaya. Tentu saja, dia mulai bertanya-tanya apakah ada orang yang akan bangkit dari era ini ketika kesengsaraan berikutnya datang. Jiangling tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, menarik. Aku mulai menyukaimu. Tapi karena ini adalah ujian, aku tidak akan mudah untukmu. Saksikan kekuatanku. Ketika dia selesai, aura tak terbatas meledak dari tubuh Jiangling saat aura naga biru muncul. Lin Yun terkejut karena dia juga telah menangkap aura naga biru, tapi miliknya digabungkan dengan aura pedangnya. Meskipun, ada jarak yang sangat besar antara miliknya dan Jiangling. Lin Yun juga terkejut karena Jiangling membatasi kultivasinya di alam jiwa surgawi jiwa kedua awal. Kemudian, Jiangling mendorong telapak tangannya dan kepala naga biru terbang keluar. "Anak muda, jangan kalah. Tangkap naga biru." Dengan raungan, kepala naga biru dan cakar hitam turun ke arah Lin Yun. Saat cakar naga itu muncul, wajah Lin Yun berubah drastis. Dia terkejut menemukan bahwa sekelilingnya dibatasi oleh petir seolah-olah cakar yang kuat itu menyelimuti dirinya. Tidak bagus. Lin Yun menyipitkan matanya karena dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat tubuhnya terbang ke arah naga itu. Dia bisa melihat pusaran yang terbuat dari petir yang tak terbatas menariknya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. "Kemarilah." Sebuah raungan bergema di telinga Lin Yun, yang menyebabkan turbulensi di tubuh Lin Yun. Dengan energi asalnya terganggu, dia memuntahkan seteguk darah. Ketika dia terbang ke arah cakar tak terkendali, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya menekannya dan menyebabkan tulang-tulangnya retak. Lin kewalahan karena dia tahu bahwa tekanan itu hanya bisa datang dari cakar naga. Luka mulai muncul di tubuh Lin Yun meskipun dia memperkuat tubuhnya selama ujian. Tanpa peningkatan kekuatan, dia akan mengalami pendarahan dari lubangnya dan tulang-tulangnya akan patah sekarang. Ini hanya jiwa kedua alam jiwa surgawi. Lin Yun terkejut karena Jiangling bahkan lebih kuat dari Mu Xiuhan, yang berada di jiwa keempat alam jiwa surgawi. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya lagi, Lin Yun memuntahkan seteguk darah saat penglihatannya menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia akan dicabik-cabik oleh cakar naga jika dia tidak memikirkan sesuatu. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tapi setiap kali dia memikirkan tatapan lucu dari Jiangling, semangat juang mendidih di kedalaman hatinya. Dia tahu bahwa Jiangling mungkin akan mengampuninya di saat-saat terakhir, tapi dia tidak tahan dengan tatapan ceria dari Jiangling.
Menahan tekanan yang sangat besar, Lin Yun mengeluarkan niat pedang langitnya dan segel pemecah matahari ilahi dengan segel gagak emas. Dia menggunakan pukulan karena tidak ada cukup waktu untuk menghunus pedangnya. Pedang dan tinju bergabung. Segel pemecah matahari ilahi. Ketika Lin Yun mengepalkan tangan, aura pedangnya yang tak terbatas menjelma menjadi seekor naga. Seketika, dia menggabungkan niat pedang langitnya, aura pedang naga biru, dan segel pemecah matahari ilahi. Saat suara dingin Lin Yun terdengar, retakan halus mulai muncul di cakar naga diikuti oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Ketika dengungan pedang Lin Yun bergema dan membentuk pedang, Jiang Ling mengungkapkan keterkejutannya, niat pedang langit. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa itu adalah kepalan tangan dan bukan pedang. Melihat pemandangan ini, senyuman muncul di bibirnya karena dia tahu bahwa pukulan Lin Yun tidak sederhana. Tinju dan pedang digabungkan. Menarik. Melanggar etiket untuk tidak membalas hadiah. Senior, ambil pedangku ini. Tepat ketika Jiang Ling hendak memberi selamat kepada Lin Yun karena berhasil melewati ujian, niat pedang Lin Yun yang menyilaukan membumbung tinggi ke langit. Kemudian, Lin Yun menyeka darah dari bibirnya dan meraih pedangnya. Tidak mungkin Lin Yun bisa menerima keadaannya yang menyedihkan ketika Jiang Ling menggunakan kultivasi yang sama dengannya. 3 pembelah langit, teratai biru. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya, pohon langit biru menyelimuti seluruh langit dengan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya yang turun seperti bintang. Saat bintang-bintang mendarat di kolam, teratai yang mempesona dengan cepat tercipta. Pada awalnya, Jiang Ling tidak terganggu oleh ledakan Lin Yun. Tapi ketika dia melihat manifestasi serangan Lin Yun berkembang, dia menjadi serius. Segera, Jiang Ling membawa kultivasinya ke puncak jiwa keempat alam jiwa surgawi dan menangkap serangan itu. Namun, dia terpaksa mundur selangkah untuk menstabilkan dirinya. Lin Yun tersenyum melihat pemandangan ini. Meskipun dia menderita kekalahan, dia masih berhasil memaksa Jiang Ling untuk mendorong kultivasinya melampaui jiwa kedua alam jiwa surgawi. Senior, maafkan aku tentang itu. Lin Yun tersenyum setelah menyarungkan pedangnya dan kemudian menangkupkan kedua tangannya. Anak nakal, kamu mengambil keuntungan dari fakta bahwa aku tidak memiliki fisik. Jiang Ling meraih sinar pedang dengan kekuatan yang kuat yang datang dari tangannya dan menatap Lin Yun dengan niat buruk. Melihat ekspresi Jiang Ling, Lin Yun tidak bisa berkata-kata. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Ketika dia melihat tinju Jiang Ling yang terkepal, dia meningkatkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, Jiang Ling bisa membalas serangan karena marah. Pada akhirnya, Lin Yun memutuskan untuk membungkuk dan tersenyum, haha, bagaimana aku berani mengambil keuntungan darimu? Aku hanya berdebat denganmu. Jika kamu masih memiliki fisikmu, aku tidak akan berani bertarung denganmu. Setidaknya kamu bijaksana. Ekspresi Jiang Ling mereda dan tinjunya mengendur. Kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya sebelum membumbung ke langit dalam bentuk sinar pedang. Apa? Mata Lin Yun melotot keluar dari kepalanya. Jiang Ling mereduksi serangan terkuatnya menjadi petir dan membuangnya. Berdasarkan perkiraannya, Jiang Ling dapat sepenuhnya memahami maksud dalam serangannya dan mengembalikannya padanya. Masih banyak hal yang tidak kau sadari. Jiang Ling tersenyum. Pada kenyataannya, dia tidak benar-benar marah dengan apa yang dilakukan Lin Yun, tapi dia tidak bisa membiarkan Lin Yun mempermalukannya. Meskipun dia hanya jiwa yang tersisa, dia tidak pernah menderita kerugian yang begitu besar di tangan seorang junior. Jelas, penampilan Lin Yun membuktikan bahwa dia akhirnya memiliki penerus yang cocok. Anak nakal, berhenti melihat-lihat. Jiang Ling melambaikan tangannya dan fenomena di sekitarnya menghilang. Ketika dia melihat Lin Yun lagi, dia tersenyum, sudah waktunya bagiku untuk memberimu kesempatan di atas keberuntungan dan bagimu untuk memenuhi keinginan terakhirku ini. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia sangat terkejut. Dia akhirnya akan mendapatkan kesempatan di atas keberuntungan. Bab 994 Tulang Sejati Naga Biru. Banyak orang tahu bahwa ada kesempatan di atas keberuntungan di Istana Naga Biru. Tapi tidak ada yang berani memastikannya tanpa menyaksikannya sendiri. Lagi pula, bahkan Luo Chen pun tidak berhasil mendapatkannya setelah berhasil melewati ujian. Tapi sekarang, Tuan Naga Biru memberikan kesempatan pada Lin Yun. Lin Yun yang biasanya tenang tidak bisa menahan perasaan senang. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Setelah Lin Yun siap, Jiang Ling membuka tangannya dan sebuah kotak muncul di telapak tangannya. Saat Lin Yun melihat, kotak itu terbuka dan sebuah tulang hitam muncul. Bagian tengah tulang itu terukir dengan tanda alam berwarna ungu keemasan yang membuat Lin Yun berhati-hati.
Lin Yun pernah bersentuhan dengan rune dewa sebelumnya, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dengan rune ini. Pada saat yang sama, aura naga kuno yang mendominasi terbang keluar dari tulang yang memancarkan aura kekerasan seorang kaisar. Tulang naga. Lin Yun berseru ketika dia melihat pemandangan ini. Itu adalah rune naga asli, yang berbeda dari tulang binatang iblis yang memiliki garis keturunan naga. Itu adalah tulang asli yang ditinggalkan oleh naga sejati. Nilainya tidak terbayangkan, belum lagi itu diukir dengan rune alami. Pada dasarnya, Lin Yun perlu memahaminya secara singkat untuk menjadi kultivator yang tak tertandingi di masa depan. Lebih tepatnya, itu disebut tulang sejati naga biru. Itu adalah tulang asli yang ditinggalkan oleh Raja Naga Biru. Tulang ini berbeda dari sisa-sisa lainnya karena tulang ini masih hidup. Tulang ini dapat menghasilkan esensi darah naga biru untuk menyehatkan dan memperbaiki tubuh, kata Jiang Ling. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kesempatan di atas keberuntungan. Memikirkannya saja sudah membuat jantungnya berdegup kencang. Menyempurnakannya menjadi artefak Dao, atau menyempurnakannya menjadi obat mujarab, atau memahami rune ilahi di dalamnya. Segala macam pikiran terlintas di benak Lin Yun karena apapun itu akan memberinya manfaat yang besar. Jika itu dimurnikan menjadi artefak Dao, itu bisa saja bergabung dengan cambuk Raja Guntur Api Ungu miliknya, memungkinkannya untuk menerobos belenggu artefak Dao. Jika disempurnakan menjadi ramuan, itu bisa meningkatkan kultivasinya setelah menyerapnya. Sedangkan untuk rune alami, tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu karena itu adalah rune ilahi yang lengkap. Sebagai seorang spiritualis kelas 3, dia tahu betapa menakutkannya jika dia bisa menangkap sebuah rune ilahi yang lengkap, terutama karena itu adalah rune ilahi yang terbentuk secara alami yang dimiliki oleh Raja Naga Biru. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan dalam rune tersebut dapat bersaing dengan Raja Naga Biru itu sendiri. Kau beruntung karena kau telah mengembangkan fisik pertempuran Naga Biru. Jika tidak akan mudah bagimu untuk menyatu dengan tulang ini. Sepertinya kamu adalah orang yang kutunggu-tunggu, senyum Jingling. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia menganggukkan kepalanya tanpa berpikir panjang. Tapi ketika dia menyadari apa yang dikatakan Jiang Ling, wajahnya berubah, bergabung dengan tulang ini. Itu benar. Jiang Ling menganggukkan kepalanya. Kamu akan bisa bangkit di alam Kunlun setelah bergabung dengan rune naga ini. Kemudian, kamu akan bisa bersaing dengan para jenius yang menantang surga itu. Lin Yun telah memikirkan banyak cara untuk menggunakan tulang ini, tapi tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Ling ingin dia menyatu dengannya. Kesempatan di atas keberuntungan terletak di dalamnya, dan itu akan tergantung pada Anda untuk melihat seberapa banyak yang bisa Anda pahami. Wajah Jiang Ling menjadi muram saat dia menarik Lin Yun. Kekuatannya begitu besar sehingga tidak mungkin Lin Yun bisa menolak. Dengan tulang yang memancarkan cahaya yang menyilaukan, Jiang Ling menusukkan tulang itu ke dada Lin Yun. Tahan rasa sakitnya. Saat ini kamu sedang menyatu dengan tulang dan rasa sakitnya akan jauh melebihi imajinasimu. RGGH. Lin Yun berteriak kesakitan karena dia bisa merasakan dadanya terkoyak. Lukanya begitu menyeramkan sehingga detak jantung Lin Yun bisa terlihat. Ketika tulang naga memasuki dada Lin Yun, itu mulai meleleh dan perlahan-lahan menyatu dengan tulang rusuknya. Setiap kali tulang itu menyatu 1 inci, tulang rusuknya akan hancur berkeping-keping. Rasa sakit itu bahkan menusuk ke dalam jiwa Lin Yun. Rasa sakit itu merupakan siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Lin Yun. Faktanya, itu 100 kali lebih buruk daripada rasa sakit yang dia rasakan di Lautan Hitam. Pada saat yang sama, tanda naga di permukaan tubuhnya mulai menggeliat saat mereka mengalir ke arah tulang naga. Kemudian, energi kekerasan mulai menyebar ke seluruh organ dalam dan anggota tubuh Lin Yun. Bahkan di bawah kendali Jiang Ling, energi kekerasan itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, Lin Yun hampir pingsan. Saat kecepatan penggabungan meningkat, petir yang menakutkan mulai bersinar dari pori-pori Lin Yun. Jiang Ling juga melonggarkan cengkeramannya pada tulang naga dan mundur selangkah. Saat energi yang dahsyat melonjak di dalam tubuh Lin Yun, tubuhnya melayang di udara dengan petir yang meledak di mana-mana. Rambut Lin Yun berkibar karena angin kencang dan wajahnya masih penuh rasa sakit. Saat luka di dadanya sembuh, vitalitas yang tak terbatas bergemuruh di dalam tubuhnya. Selain itu, dengan kilat samar yang menyelimuti tubuhnya, aura naga biru Lin Yun naik dengan cepat. Lin Yun bisa merasakan informasi tak terbatas mengalir ke dalam pikirannya dari tulang sejati naga biru. Pada akhirnya, kata-kata kuno mulai muncul di benaknya yang dimanifestasikan dari lautan petir, seni suci naga biru.
Keempat kata itu memancarkan tekanan yang kuat, yang menyebabkan Lin Yun melepaskan raungan naga yang ganas. Dia terus tercabik-cabik oleh petir saat tubuhnya beregenerasi dengan cepat. Siapapun bisa mengatakan bahwa Lin Yun mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan. Itu bahkan membuat Jiang Ling sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, Lin Yun hampir menyatu dengan tulang yang ditinggalkan oleh Raja Naga Biru. Jika dia tidak berhati-hati, energi yang dahsyat itu akan menghancurkan tubuhnya. Jika Lin Yun tidak mengembangkan fisik pertempuran naga biru, dia harus mencapai alam Empyrean. Namun, bahkan alam Empyrean pun tidak akan cukup. Jiang Ling tahu bahwa ini adalah metode yang berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia telah menunggu penggantinya untuk waktu yang lama. Meskipun banyak orang muncul, tidak ada satu orang pun yang bisa lulus ujiannya. Sekarang dia bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kriterianya, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Kira-kira setengah hari kemudian, 9 rune naga yang baru ditempa muncul di permukaan tubuh Lin Yun. Rune naga itu berbeda dari sebelumnya karena mereka mengeluarkan aura yang tidak lebih lemah dari artefak Dao. Mereka juga mengandung aura kaisar. Faktanya, mereka tidak terlihat seperti 9 rune naga, tapi 9 naga yang sebenarnya. Pada saat ini, Jiang Ling tahu bahwa Lin Yun telah berhasil. Tepat pada saat ini, Lin Yun jatuh dari langit dan mendarat dengan satu lutut. Kehadirannya seperti binatang buas kuno. Ketika Lin Yun perlahan membuka matanya, dia mulai memeriksa dirinya sendiri. Dengan tangan terkepal, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir keluar dari tulang sejati naga biru di dadanya. Ini. Lin Yun benar-benar terkejut dengan kekuatannya saat ini. Dia bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya dan itu tidak terbatas hanya pada fisiknya. Dia bisa merasakan bahwa energi asalnya sekarang mengandung segumpal aura naga biru. Sepertinya seni naga suci Azure mirip dengan Azure Dragon Battle Fisik. Perbedaan utamanya adalah bahwa seni naga suci Azure tidak terbatas pada hanya memperkuat fisiknya. Berdasarkan informasi yang dia peroleh dari tulang naga, dia tahu bahwa fisiknya bisa sebanding dengan naga suci setelah mengembangkan seni naga suci Azure sampai batasnya. Dia bahkan mungkin bisa melampaui batas itu. Bagaimanapun, tulang naga itu tidak berasal dari naga biru biasa tetapi raja. Pada saat ini, Lin Yun baru berada di awal. Adapun 9 rune naga, mereka bisa disebut rune suci karena mereka jauh lebih kuat dari rune naga yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah kesempatan di atas keberuntungan di Istana Naga Biru, senyum Jiang Ling. Kemudian, Lin Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum, "Senior, karena Anda telah memberi saya kesempatan di atas keberuntungan, mengapa Anda tidak memberi saya sesuatu yang lebih? Bagaimana dengan perebutan naga biru itu?" Lin Yun tahu bahwa alasan mengapa dia bisa menerima serangan itu secara langsung adalah berkat niat pedang langit ini. Jika dia tidak memiliki niat pedang langit, dia tidak yakin bahwa dia bisa melewati ujian. Jadi dia tertarik pada serangan yang kuat. Jiang Ling tertegun sebelum dia mulai tertawa, "Saya bisa mengajarkannya kepada Anda jika Anda ingin mempelajarinya. Tapi perlu diingat bahwa itu bukan apa-apa karena saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Jika tidak, tidak mungkin kamu bisa mematahkannya bahkan dengan niat pedang langitmu." Bab 995 lebih banyak kesempatan. Ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Jiang Ling tersenyum pada ekspresi terkejut di wajah Lin Yun. "Kau bisa mencobanya lagi jika kau tidak percaya." Tidak perlu, kata Lin Yun. Dia tidak ingin menghadapi kekuatan itu sekali lagi. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia agak terlalu gegabah untuk menyatakan bahwa dia ingin menguji kekuatan Jiang Ling. Tapi dia beruntung karena Jiang Ling tidak menurunkan dirinya ke levelnya. "Setidaknya kau bijaksana. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu," dengus Jiang Ling. Hal ini membuat Lin Yun tersenyum canggung karena Jiang Ling masih sombong seperti sebelumnya. Perebutan naga biru juga disebut perebutan bintang yang menghancurkan naga biru di zaman kuno. Setelah mencapai level yang cukup tinggi, tidak akan sulit untuk menghancurkan bintang. Namun, Anda harus menangkap energi petir dan memiliki aura naga biru. Teknik bela diri ini memiliki persyaratan yang sangat ketat. Lin Yun mendengarkan apa yang dikatakan Jiang Ling dengan serius dan tidak berani melewatkan satu bagian pun dari penjelasannya. "Pertama-tama kau harus menyebarkan energi petir. Kemudian, kamu menambahkan angin untuk membentuk pusaran. Ingatlah bahwa pusaran itu harus memiliki 5 warna yang tidak terlihat. Jika tidak, siapapun bisa menyerang kelemahannya. Perhatikan baik-baik. Saya hanya akan menunjukkannya sekali saja untuk Anda. Seberapa banyak yang bisa Anda pahami akan tergantung pada Anda."
Jiang Ling tidak memiliki perubahan di wajahnya saat kepala naga biru muncul di belakangnya. Tapi karena dia mendemonstrasikannya untuk Lin Yun, gerakannya lambat. Dia membiarkan Lin Yun untuk melihat setiap detailnya. Pertama, dia menggunakan aura naga untuk membatasi seluruh ruang. Kemudian, dia menggunakan niat kilat untuk memberdayakannya. Selanjutnya, dia menggabungkan niat anginnya dengan petir untuk menciptakan pusaran besar. Jadi itu sebabnya aku ditarik masuk. Mata Lin Yun berkilat saat dia merenungkan pengalaman masa lalunya. Bagaimana itu? Apakah kamu berhasil melihatnya dengan jelas? Jiang Ling tersenyum. Masih baik-baik saja. Lin Yun tidak menentukannya sejak awal karena tampaknya tidak sesulit yang dia bayangkan. Kalau begitu datang dan cobalah. Kamu telah menangkap aura pedang naga biru dan bahkan menyatu dengan tulang sejati naga biru. Kau seharusnya hampir tidak bisa menggunakannya setelah berlatih selama setengah hari, kata Jiang Ling sambil mentransmisikan teknik itu pada Lin Yun. Lin Yun mengukir teknik bela diri itu dalam benaknya dan memejamkan mata. Dia tidak terburu-buru untuk mencobanya, tapi meninjau gerakan Jiang Ling. Dengan pemahamannya yang luar biasa, dia mengingat setiap detail dengan baik. Setelah menggabungkan adegan serangan Jiang Ling dan sesi pengajaran dalam pikirannya, Lin Yun mulai membuat kemajuan yang cepat. Setengah jam kemudian, Lin Yun membuka matanya dengan cahaya yang berkedip melalui pupil matanya. Apakah Anda yakin untuk menggunakannya sekarang? Jiang Ling memandang Lin Yun dengan senyum ceria karena dia tahu itu akan menarik untuk ditonton. Sedikit. Lin Yun mengedarkan sutra teknik bela diri ini di dalam pikirannya bersama dengan semua energi asalnya dan aura naga biru. Tapi tidak seperti Jiang Ling, aura naga Lin Yun juga mengandung aura pedang yang unik baginya. Di bawah tekanan dari aura pedang naga biru, sekelilingnya langsung dibatasi. Lin Yun tersenyum karena semuanya berjalan lebih lancar dari yang dia kira. Tapi sebelum dia bisa bersuka cita, rune yang terukir di tulang sejati naga biru bersinar terang dan memenuhi tubuhnya. Detik berikutnya, kepala naga biru besar muncul di belakangnya dengan cahaya keemasan bersinar dari pupil matanya. Sebelum Lin Yun bisa mengatur nafasnya, aura naga itu melonjak dengan keras dan membuat tubuh Lin Yun membengkak ke ketinggian yang menakutkan. Ini. Lin Yun terkejut karena dia tidak pernah membayangkan bahwa tulang sejati naga biru akan bergerak dengan sendirinya dan meningkatkan aura naganya ke ketinggian yang luar biasa. Samar-samar, dia bahkan bisa merasakan bahwa aura naga itu jauh lebih kuat daripada yang dilepaskan Jiang Ling saat dia berada di jiwa kedua alam jiwa surgawi. Itu semua berkat tulang sejati naga biru. Saat raungan naga bergema, seluruh istana mulai bergetar hebat. Ketika Jiang Ling melihat pemandangan ini, dia tidak terkejut dan bahkan tersenyum, ini baru permulaan. Lin Yun mengulurkan tangannya saat 9 rune naga bergerak ke telapak tangannya. Petir yang tak terbatas meledak dan memantapkan aura naganya untuk membatasi ruang di sekitarnya. Lin Yun memiliki kegembiraan di matanya karena dia tidak perlu khawatir jika energi petirnya kurang. Lebih jauh lagi, dia tidak pernah membayangkan bahwa 9 rune naga itu mengandung kekuatan yang begitu besar. Tangkap naga biru. Lin Yun meraung dan kelima jarinya berubah menjadi cakar naga. Begitu saja, ruang di depannya hancur dengan gelombang kejut yang kuat yang menyebar dalam bentuk cahaya ungu dan emas. Teknik bela diri ini mirip dengan tapak pembakar naga biru miliknya, tapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Mata Lin Yun berbinar, aku ingin tahu siapa yang menciptakan teknik rahasia ini. Ambang batas untuk melatih teknik ini sepertinya tidak terlalu tinggi. Aku, kata Jiang Ling dengan sedih. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia segera memasang senyum canggung dan menjawab, kekuatan teknik rahasia ini benar-benar menakutkan. Kamu tidak berbohong padaku. Jika kamu tidak menahan diri sebelumnya, tidak mungkin niat pedang langitku bisa mematahkan perebutan naga birumu. Alasan mengapa itu begitu kuat adalah karena tulang sejati naga birumu, kata Jiang Ling dengan dingin. Tapi dalam hati, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya karena dampaknya terlalu besar baginya. Menurut spekulasinya, bahkan dengan bantuan tulang sejati naga biru, Lin Yun masih membutuhkan setidaknya setengah hari untuk menggenggamnya. Tapi Lin Yun hanya membutuhkan waktu sebentar untuk mencapai tingkat yang mirip dengan serangan yang baru saja dia gunakan. Tulang sejati naga biru. Mata Lin Yun berkilat karena terkejut dan ketakutan yang tersisa setiap kali dia memikirkan kekuatan yang menakutkan di tubuhnya. Tulang sejati naga biru berisi rune ilahi lengkap dengan kedalaman badai petir yang dalam, belum lagi itu ditinggalkan oleh Raja Naga Biru. Di masa depan, bahkan ada kemungkinan itu akan tumbuh menjadi dao rune. Jiang Ling menatap Lin Yun dan melanjutkan, tapi kamu harus berhati-hati karena kultivasimu masih terlalu rendah.
Lihatlah telapak tanganmu. Ketika Lin Yun membuka telapak tangannya, dia melihat beberapa luka di telapak tangannya. Vitalitasnya yang kuat ingin menyembuhkan luka-luka itu tetapi dibatasi oleh sesuatu. Apa kau mengerti? Itu adalah luka yang ditinggalkan oleh tulang. Kekuatan dari rune ilahi dapat menghentikan lawan untuk sembuh, tapi itu juga sama untukmu, senyum Jiangling. Bukankah ini berarti tidak ada gunanya bagiku? Lin Yun berkata tanpa daya. Kamu masih bayi yang masih kecil. Kamu akan tahu lebih banyak di masa depan setelah kamu mahir di dalamnya. Tulang ini adalah kunci untuk melatih fisik suci naga biru, jadi kamu tidak perlu terlalu cemas, kata Jiangling. Saya mengerti. Lin Yun akhirnya merasa lega dan tersenyum. Senior, sekarang aku telah mempelajari genggaman naga biru, apakah kau punya teknik pedang? Aku tidak serakah. Aku akan puas dengan teknik pedang keberuntungan raja. Kemudian lagi, aku juga tidak keberatan memiliki teknik pedang yang melampaui keberuntungan. Ketika Jiangling mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dia mencibir, aku sudah melihatnya sekarang. Wajahmu bahkan lebih tebal dariku. Apa menurutmu teknik bela diri keberuntungan raja bisa ditemukan di mana-mana? Orang lain harus melewati ujian untuk mendapatkannya. Kau benar-benar tidak punya. Lin Yun tersenyum. Apakah kamu serius? Jiangling memelototi Lin Yun karena dia telah meremehkan ketebalan wajah Lin Yun. Lin Yun menggosok hidungnya tanpa daya sebagai tanggapan karena dia menyadari bahwa dia benar-benar terlalu berlebihan. Jangan repot-repot bertanya. Jiangling melipat tangannya. Bukannya dia tidak ingin memberikannya pada Lin Yun, tapi ada aturan di istana. Jika Lin Yun menginginkan teknik pedang, dia harus melalui ujian. Selain itu, warisan itu tidak ditinggalkan oleh Jiangling, jadi dia tidak bisa begitu saja melanggar aturan. Melihat keadaan Lin Yun yang tertekan, Jiangling jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena dia tahu betapa teknik bela diri keberuntungan raja dapat membantunya. Mengumpulkan pikirannya, dia tersenyum, sepertinya kamu belum benar-benar memahami kedalaman dalam gabungan tinju dan pedang. Apa maksudmu? Lin Yun bertanya. Karena kamu bisa menggunakan tinjumu sebagai pedang, mengapa kamu tidak mencoba menggunakan esensi dari tinju matahari ilahi dalam bentuk pedang? Jiangling menjawab. Ketika Jiangling mengatakan itu, Lin Yun mendengar ledakan keras di benaknya karena dia tidak pernah memikirkan hal itu. Apakah itu benar-benar mungkin? Tanya Lin Yun. Tidak tanpa mencapai tahap perwujudan. Tapi mengapa membatasinya pada tinju atau pedangmu? Ditambah lagi, kau sudah memahami esensi dari serangan itu, senyum Jiangling. Terima kasih, senior. Lin Yun pulih setelah dia pulih dari keterkejutannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Karena Anda telah mengambil warisan saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Jiangling. Kemudian lagi, aku juga tidak ingin melihatmu mati dengan mudah. Karena aku tidak bisa melindungimu secara pribadi, aku hanya bisa meninggalkanmu dengan kain pertempuran. Di masa depan, jika seseorang yang jauh melebihi kultivasimu mencoba membunuhmu, kamu bisa memberi mereka pelajaran atas namaku, Tuan Naga Biru. Nada bicara Jiangling acuh tak acuh, tapi niat membunuh dan nadanya yang mendominasi terlihat jelas.